Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten kreator, sahabat LK Pasa dimanapun Anda berada. Kalau meminjam istilah Ariano Gatirejo, sahabat yang ada di dunia maya juga. Oke, itu sebagai pembukaan. Tapi pertama-tama saya mau kasih kenapa begitu. Jadi kawan-kawan, di tengah situasi pandemi COVID yang sudah berjalan mungkin 17 bulan ya kali ya, lebih 17 bulan, yang jelas 1,5 tahun udah lebih. Kita nggak tahu apakah di tahun depan setelah 2 tahun ini akan terjadi, berarti ada yang salah mungkin dalam pengelolaan, ataukah memang ketika pemimpin kita sudah benar tetapi ada saja oknum yang diduga bermain dalam situasi ini. Bisa jadi. Ya, jadi bicara soal ada yang diuntungkan dengan adanya pandemi COVID ini, memang ada diduga, tapi ya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, dan ini benar-benar perilaku yang nggak pantas, yang tidak manusiawi. Dia aji mumpung mengambil kesempatan di tengah kesusahan semua orang gitu ya. COVID ini memang ada kawan-kawan, benar, dan yang orang terdekat saya pun banyak yang terkena. Mudah-mudahan kita semua dilindungi ya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari wabah virus corona ini. Tapi dengan catatan ya, kita tetap sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, menjaga prokesnya, protokol kesehatannya. Dan satu kunci, masker itu terutama. Jadi ada kawan media juga, saya nggak perlu sebutkan namanya, di Provinsi Lampung terkena. Dia sudah isolasi, itu dia mengalami pusing terus tiap hari, makan nggak mau, terus lemes. Itu beberapa gejala yang dia sempat bilang kemarin. Dan untungnya dia nggak ada penyakit bawaan gitu. Sampai dokter aja yang mau meriksa dia enggan. Dokter harus pakai mediator, karena ya wajar lah, manusiawi, takut juga mungkin terinfeksi ya. Jadi pola berobatnya, si kawan ini di luar dan istrinya yang keluar masuk. Jadi agak lucu gitu loh. Ditanya sama dokter, keluar, terus keluhan suaminya dia sampaikan dokter, jadi bolak-balik. Tapi that's not the point, bukan itu intinya, bukan soal kawan saya. Ini kita bicara soal bahwa pemerintah ini, kita di bawah Pak Presiden Jokowi sebenarnya sudah bekerja keras ya. Tetapi kalau menganalisis dari beberapa konten kreator besar yang mereka berani mempublish adanya fakta-fakta bahwa ada oknum-oknum yang berbuat curang, memanfaatkan situasi ini sangat luar biasa ya kan. Ada dugaan bahwa obat juga ini diduitin, begitu juga APD, masker pun diduitin. Bahkan untuk kremasi itu kan suatu proses yang biasa dilakukan oleh umat ini ya, kalau nggak salah, yang di luar Islam. Ini proses kremasi gitu ya. Itu juga dimanfaatkan untuk mendapat pundi-pundi uang. Kenapa selalu uang selalu dijadikan dewa ya?
dan mereka tidak pandang orangnya siapapun itu, kaya miskin tabrak aja, yang penting ini. Itu karmanya nanti kayak apa itu, memanfaatkan situasi di tengah banyak kesusahan yang dialami orang di tengah pandemi. Mudah-mudahan oknum-oknum yang berbuat seperti itu tuh dia segera sadar dan bertobat ya. Mereka ini tidak peduli seperti apa uang yang mereka dapat, apakah itu berkah, karena bagi mereka yang penting mereka dapat uang, untung. Dan itu tadi karmanya bakal luar biasa ke depannya. Begitu teganya mereka memanfaatkan situasi. Tapi oknum-oknum yang begini yang memanfaatkan situasi ini memang ya harus ada wise dari pemerintah. Harus ada tindakan-tindakan terhadap spekulan-spekulan yang ada di luar maupun oknum-oknum yang ada di dalam pemerintahan sendiri. Instruksi pimpinan jelas, jangan main-main dengan dana COVID penggunaan, dan masih saja ada, luar biasa. Ini kalau sampai diusut ya, tapi progresnya aja nanti saya sampaikan di akhir itu bahwa kemudian kita soal vaksin juga ya, ternyata kita ini juga lebih senang impor, atau karena memang impor lebih dulu menemukan vaksin agar imun kita kuat ya kan. Tapi juga anak bangsa ada karya, ada sesuatu yang bisa mereka berikan untuk negeri ini, termasuk juga soal vaksin, yaitu misalnya vaksin Nusantara, dan itu baru ini diakui. Cuma vaksin ini juga tergantung juga dari pemerintah ini, apakah ini nanti akan bisa menjadi devisa, bisa menjadi devisa buat kita, dan akan kita tidak mengimpor lagi tapi kita melakukan ekspor vaksin ya kan. Itu secara tidak langsung kalau bicara secara ekonominya yang mendatangkan devisa, menguntungkan bagi kita. Sekarang tinggal political will-nya aja pemerintah mau atau tidak. Perkara vaksin ini nanti berhasil atau tidak, coba dulu gitu ya kan. Kita harus coba dulu, we never know, kita tidak akan tahu, kita harus coba, kita harus try ya kan. Bagaimanapun itu adalah karya anak bangsa ya kan. Kemudian dicoba yang tadi karya anak bangsa, kita lakukan pengembangan ya kan. Kalau nggak salah sih memang udah beberapa hari kemarin udah dapat pengakuan ya dari dunia. Cuma ini progresnya seperti apa selanjutnya kita belum tahu, masih menantikan berita terbaru ya dari channel-channel besar. Kemudian disampaikan juga bahwa ada beberapa temuan dari di channel-channel besar ini yang melakukan suatu podcast bahwa soal pemakaman secara COVID. Ini krematorium ya. Krematorium itu biasanya juga yang ada di luar, dilakukan orang-orang yang di luar Muslim, saudara-saudara kita ya kan. Jadi kalau krematorium ini dia pakai kayu bakar, itu dipatok harga 4 juta. Tapi kalau dia pakai gas 5 juta. Kemudian ada tawar-menawar nih. Sejak adanya pandemi ini, itu harganya membongkar jadi 10. Dan ini dilakukan penawaran dari 10 juta turun ke 8 sampai dengan 7 juta. Sebenarnya masih bisa 5 juta. Cuma alasan dari oknum-oknum ini apa? Kalau 5 juta ya kan mereka nggak dapat untung, masih mikirin untung di tengah situasi, masih mikirin untung, apa nggak gila ya?
Ya selain itu mereka juga beralasan selain tidak mendapatkan untung nanti terkendala untuk operasionalnya, ya kan. Jadi ceritanya akhirnya si orang ini dia menyuruh istrinya untuk mengambil rekaman video bahwa dia mau ngomong, dia mau bongkar ini kartel-kartel gitu ya kan, yang memanfaatkan situasi ya kan, yang nggak peduli, yang penting mereka dapat uang. Akhirnya kan ini jadi diduga menjadi sumber, jadi ajang pemerasan pada saudara-saudara kita, ya kan, terutama yang di luar Muslim. Kemudian si orang ini bergerak cepat, ya kan, dia hubungi beberapa saudara-saudara kita yang di luar Muslim, ya kan. Akhirnya masalah ini ramai sampai dengan akhirnya harga itu turun. Dan ini yang saya bilang tadi harus segera diusut ya oleh pemerintah. Jangan sampai gitu hal-hal seperti ini jadi ajang pemanfaatan. Itu benar-benar sudah nggak manusiawi. Kalau saya sebut di sini mungkin nanti oleh YT juga di ini kata-kata kasar. Untungnya nggak terucap ya. Dan bukan soal krematorium atau vaksin aja. Jadi ternyata dugaan permainan untuk harga rumah duka pun juga dimainkan sampai dengan sewa ambulan. Sewa ambulan itu tahu berapa? 27 juta. Mahal apa ya? 27 juta untuk mengangkat jenazah COVID yang sudah dikremasi. Alasan angka 27 juta itu karena menjaga kemungkinan kalau tidak dapat tempat untuk kremasi jenazah. Artinya kalau tidak bisa dikremasi, ya kan, tidak mendapat tempat, jenazah itu bisa semingguan ada di mobil ambulan, diem di mobil ambulan itu nggak dikeluarkan. Itu alasan yang disebutkan oleh oknum-oknum itu. Dan bukan itu juga, dari kremasi itu kan nanti akhirnya jadi abu nih. Nah, sudah abu nanti ditaruh di dalam guci. Guci ini harganya 7 jutaan. Bayangin. Ya kalau orang mampu enak. Yang nggak mampu gimana? Saudara-saudara kita. Sampai 7 juta, men. Luar biasa. Itulah beberapa fakta-fakta miris ya, kawan-kawan. Sebenarnya sumbernya dari seorang yang terkenal, apa yang saya sampaikan ini dari Pak Yusuf Hamka. Dia ketua Persatuan Muslim Tionghoa di Indonesia. Dulunya dia belum Muslim, tapi ketika dia mendapatkan hidayah, dan dia juga menjadi anak angkatnya almarhum Buya Hamka. Makanya di belakangnya namanya Hamka. Itu cerita ataupun fakta yang saat ini memang sedang ada proses ya, proses laporan yang mungkin sudah berjalan di aparat, dan ini lagi diselidiki. Mudah-mudahan